Berikutnya, apakah boleh mengisi formulir dengan tulis tangan atau harus diketik? Tidak boleh. Jadi ketentuan di form sudah harus semua terketik. Harus ditulis dengan komputer ya? Komputer. Dan juga kan nanti kan kita kan ada seperti tanda tangan, ada cok juga. Itu pun nanti kita scan bentuknya. Baik. Jadi di scan disertakan ke dalam formulir yang sudah ada. Itu penting ya teman-teman. Jadi hal-hal seperti itu harus diperhatikan. Jangan sampai kita pengen lulus tapi asal-asalan gitu ya. Harus jelas juga harus diketik, juga harus dilampirkan file-file yang diminta, dan juga kalau perlu di scan. Oke, berikutnya untuk kode program jurusan. Jadi ada kode program ya. Program setiap jurusan. Jadi ada fakultas, ada prodi. Jadi kalau masing-masing prodi ada kodenya. Dulu Mas Fatan di syariah. Di syariah. Mas Fika? Sudin. Kodenya apa dulu? Kodenya S002 kalau nggak salah. Oh gitu ya. Jadi ada kodenya ya, nanti bisa dilihat di daftar ya. Jadi ada kodenya dan itu bisa diupdate atau dilihat oleh teman-teman. Nanti kita cantumkan ya di deskripsi. mfa.gov.bn pages GD scholarship.espx. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lihat jurusan apa saja yang ada itu, dan ada kode-kodenya, dan itu harus ditandain dan dimasukin, dicantumkan ke formulir. Biasanya ada pilihan 1, ada pilihan 2. Jadi teman-teman antisipasi kalau misalkan pilihan 1 kira-kira nggak lolos, pilihan keduanya apa? Nah itu harus disiapkan juga. Misalkan dulu jurusan yang pertama pilihannya syariah, kedua Suludin. Pilihan pertama syariah, itu Suludin gitu. Suludin syariah. Oh jadi ini ya bolak-balik ya. Jadi bisa juga teman-teman misalkan pilihan satunya Suludin, pilihan duanya syariah atau jurusan lain kayak bahasa Inggris atau finance gitu ya. Bahasa Arab. Jadi sesuai jurusan masing-masing. Dan juga beda kampus juga boleh. Misalkan pilihan 1 di Unisa, pilihan 2 di UBD, itu juga boleh. Jadi ikut bidangnya masing-masing. Baik, itu untuk kode ya. Berikutnya, apa yang dimaksud dengan persyaratan security vetting? Jadi kalau bahasa lainnya SKCK. SKCK itu dulu diminta ketika tes berkas atau setelah berkas? Di saat pemberkasan ya. Awal kali. Jadi salah satu persyaratan di formulir itu SKCK ya. Jadi harus ada SKCK. Prosesnya dulu gimana, Mas Fatan? Saya pergi untuk meminta SKCK-nya ke Kapolda. Kapolda daerah mana? Jawa Tengah. Jadi di Kapolda ya. Itu SKCK untuk internasional. Itu sudah berbahasa Inggris. Sudah ada bahasa Inggrisnya. Jadi tidak perlu diterjemahkan ya. Jadi kalau masing-masing daerah juga ada ininya ya, ada formatnya ya untuk SKCK. Berlaku 6 bulan. 6 bulan. Mas Fika buat di mana SKCK? Saya pribadi buatnya di Kapolsek. Jadi sektor Kecamatan Jagakarsa. Jagakarsa ya, Jakarta. Jadi kalau gitu-gitu menurut kita mengikuti kebijakan daerah masing-masing. Jadi kan ada yang di Kapolsek sudah bisa, ada yang Kapolsek tidak bisa, harus kita ke Kapolda dan sebagainya. Yang penting sudah ada SKCK untuk kita mendaftar sekolah. Oke, baik. Jadi itu untuk proses SKCK harus dilampirkan dan berlakunya 6 bulan ya, tidak boleh lebih. Kalau misalkan teman-teman mau daftar yang 2020, biasanya dibuka Desember, Januari, Februari, berarti boleh disiapkan dari sekarang SKCK-nya, karena itu harus dilampirkan dan harus masih berlaku selama 6 bulan. Baik, itu SKCK. Jadi sudah ada bahasa Inggrisnya ya? Sudah. Di Polsek juga ada? Nah, sudah. Oh, luar biasa ya. Jadi memang di Jakarta juga, di Polsek juga bisa ya. Polsek, Polres, Polda ya, bisa. Oke, itu untuk SKCK ya.